Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita sekarang berbagi pengalaman cara merukyah semi massal. Nah, kalau massal kan banyakan. Nah, kalau ini semi itu hanya sekitar 3 orang, tapi dalam satu perkemahan. Biasanya, ya itu biasanya ya. Kadang-kadang kalau dalam satu perkumpulan itu satu yang kesurupan suka yang lain juga ikut-ikutan. Nah, itulah. Oke. Yang terbaru sekitar beberapa minggu yang lalu saya ikut perkemahan ke Kiara Payung, Jatinangor, Sumedang. Nah, pas mau berangkat karena saya kurang gaul ditanya sama istri, apakah persiapan rukyah? Saya bilang santai saja, gak mungkin ada kesurupan karena di sana kan sudah biasa pakai kemah, masa jin masih terusik juga, kata saya gitu. Ya tiba-tiba pas malam harinya hujan besar itu ke ruangan, karena di sana itu ada apa itu ada mirip saung-saungnya, saya nggak tahu itu namanya, kalau gitu ada tempat berteduh lah, mirip pendopo apa ya, kalau tempat ada yang ada dindingnya, ada yang tanpa dindingnya. Nah, jadi ada ruangan untuk istirahat, sebenarnya nggak usah pakai tenda itu bisa. Nah, tiba-tiba uh, datang itu ke apa ruangan yang dipakai sama saya dan teman-teman. Ada peserta yang sakit katanya. Itu sakitnya pas dilihat itu kedinginan itu. Nah, saya biasa saja, nggak ada curiga, nggak ada apa, karena saya nggak ada ser-seran deteksi makhluk goib, nggak ada. Saya malah bukan levelnya mungkin. Nah, tiba-tiba biasa digosok-gosok, dikasih penghangat, obat-obat, ya obat gosok gitu ya. Masih juga itu apalagi yang saya dulu kan itu yang cowoknya masih juga lihat itu gini aja. Nah, itu jadi apa, matanya tidak fokus itu. Maka saya mulai agak curiga. Nah, akhirnya di apa, dipijit-pijit dikit di daerah kaki, karena di kaki yang ini yang mirip kram, tapi tidak kesakitan, hanya susah digerakkan saja. Nah, oh, katanya pindah-pindah. Ah, itu udah curiga lagi. Nah, ini ada jin kuprit kayaknya. Ah, doa biasa saja, doanya nggak aneh-aneh. Baca dengan bahasa Indonesia, minta kesembuhan kepada Allah, terus baca Al-Falaq, Anas, sambil diusap gitulah si kaki. Nah, alhamdulillah nggak lama sembuh, tinggal disuruh istirahat dulu agar tidak kedinginan, karena memang saya meyakini bahwa betul itu sakit kedinginan. Hanya menurut yang saya eh, dapatkan ilmunya, bahwa jin itu akan merasuk menambah sakit ke orang yang sedang sakit gitu. Jadi kalau ada yang sakit parah di lambung, awalnya benar itu sakit lambung, tapi jin memperparah penyakit itu. Nah, itu yang saya prediksi terjadi ke peserta yang cowok itu. Peserta cowok beres. Nah, akhirnya ada lagi yang satu peserta cewek, perempuan. Nah, awalnya kelihatannya ini lebih lebih santai, ini lebih santai. Wah, kata saya, sudah di medis saja biasa, disuruh minum air hangat, terus dikasih apa selimut sama teman-temannya, ada tim kesehatannya. Kan nggak sembuh-sembuh itu kesehatannya. Itu ngapain itu, pegang-pegang tangan temennya, ya sama sama cewek sama perempuan. Nah, awalnya nggak ngaku, yang megang juga kayaknya bisa jadi itu terpengaruh atau ada usaha untuk kuat gitu. Ternyata
tangan yang sakit itu memegang lebih lama, lebih erat, disuruh saya lepaskan itu tangannya makan pakai erat itu. Kelihatannya yang enggak kesurupannya menahan menahan agar tidak kesakitan. Nah, sudah gitu saya semakin curiga, wah ini ada yang gak beres ini, non medis ini kalau gitu. Langsung karena perempuan jadi agak kesulitan juga memang kalau harus disentuh kan. Maka apa disintir gitu apa sih? Lupa lagi. Disentil itu, disentil ujung kaki yang pakai kaos kaki yang sudah di apa? Di bulat dipakai selimut sentil gitu. Itu juga ternyata pindah. Kata saya, ini nggak benar. Nah, ini rukiahnya lumayan agak lama. Karena rukiahnya biasa ada al-falaq, ada anas, ada di ayat kursinya. Bahkan saya as-sofat juga ayat 1 sampai 10. Terus udah bisa berdiri, udah bisa minum. Awal minumnya langsung habis itu. Suatu apa? Satu gelas. Kata saya, "Hei, jangan dihabiskan." Ini udah bener nih, curiga lagi nih. Nah, akhirnya yang kedua kali minumnya enggak sampai habis. Nah, baca Al-Baqarah awalnya enggak mau dari HP ya, karena enggak ada Quran itu di sana, mushaf Quran cetak. Ya. Akhirnya mau baca Al-Baqarah, tapi tiba-tiba saya keluar, kata teman-temannya enggak mau lagi baca. Wah, kata saya, ini jinnya main-main saja. Diajak syahadat, ternyata enggak mau, malahan sedikit menantang. Sempat mencerit itu bahasanya. Ya, tapi untung alhamdulillah dengan izin Allah tidak terlalu lama. Yang jadi pelajarannya adalah karena itu pasien yang sama yang barusan yang perempuan itu jadi sembuh kelihatannya itu karena saya nggak melihat jinnya ya. Sembuh jadi lagi. Akhirnya saya sholat dulu, kebetulan malam kan, doa dulu, mohon petunjuk. Nah, setelah agak santai, saya lihat lagi ke samping kamar yang sebelahnya, rasa ada yang pindah, kata yang cowok itu yang tadi sudah sembuh itu dari yang kamar perempuan. Tapi karena cowok lebih mudah. Nah, digini lagi saja kakinya. Sembuh lagi. Nah, yang cowoknya istirahat. Kembali lagi ke ruangan yang ceweknya. Nah, jadi lagi doa, jadi lagi doa, jadi lagi. Aduh, akhirnya setelah berdoa, sholat, berdoa, nah ada ide itu ya mungkin petunjuk dari Gusti Allah. Dipindahkan saja, awalnya kan di kamar, meskipun dibuka itu ya dibuka pintunya. Tadinya menjaga agar tidak terlalu ramai kalau di luar. Bahkan bahasa juga kan kadang malu kalau kesurupan. Tapi saya bilang ini kan ujian dari Allah, gak usah malu-malu. Kesurupan itu bukan keinginan kita. Jadi sekarang tidurnya di luar. Di luar itu di tengah rumahnya gitu ya. Yang bentuknya kan rumah itu. Ruangan kami itu. Nah, keluar langsung udah keluar masih juga jinnya tidak mau keluar dan bahkan tidak mau keluar dari kamar itu. Saya bilang jangan ngatur saya, keluar harus di luar tidurnya. Akhirnya pakai doa halaka anisultaniyah. Itu dari Dokter Indra ada rukyah di YouTube-nya. Diulang sambil dibacakan ayat kursi dari HP, dipegang oleh temannya. Saya membimbing pasien itu untuk membaca halaka anisultaniyah. Telah hilang kekuatanku dan saya semakin menguatkan makna dari la haula wala quwata illa billah, membimbing pasien untuk mengikuti bahwa saya dan pasien tidak ada kekuatan, bahkan jin pun tidak ada kekuatan, hanya dengan izin Allah. Nah, akhirnya terus-terusan seperti yang mau muntah itu ya. Meskipun tidak muntah seperti biasa lah keluarnya
sendawa yang banyak ya. Kalau yang muntah sedikit itu ada di tadi di ruangan, tapi kembali kambuh lagi. Kalau itu sendawa terus, ya sudah gitu. Alhamdulillah dengan izin Allah, saya ketika terus sendawa, saya tinggalkan untuk berwudu lagi karena hujan kan, ingin terus ke air. Nah, kembali wudu, pulang lagi, pas dilihat udah izin tidur ke temannya. Nah itu teman-teman pelajaran buat saya juga bahwa kalau ketika ada yang kesurupan semi massal, maksudnya lebih dari satu, kalau nggak sembuh-sembuh pindah ke tempatnya. Kalau menular pisahkan agak dijauhkan. Dan ini kejadian seperti ini sudah saya alami ya mungkin 2 kali lah yang mirip sekali. Jadi ada yang bahkan kalau yang awal dulu tahun yang lalu kalau salah 2 tahun yang lalu ada orang yang kesurupan ya jinnya mengaku bahwa hanya dengan dia bisa menyembuhkan orang yang kesurupan si ya kesurupan yang teman yang lainnya, contohnya yang barusan yang bilang hanya dia itu si A, yang kesurupan si B, jadi dia bilang hanya dengan dia si B bisa sembuh gitu kata jinnya itu. Hanya saya jawab, ah nggak ngaruh, Gusti Allah yang menyembuhkan, kamu saja nggak bisa keluar, udah kalah lagi lah begitu. Begitu teman-teman, semoga kita dijauhkan dari penyakit medis maupun non medis, dan kalau ada kejadian seperti tadi kesurupan jangan sampai apa, jangan sampai eh, ketakutan, jangan sampai terburu-buru ingin menyembuhkan, biasa saja maksimalkan berdoa kepada Allah. Ya, jangan kagetan. Oke, begitu. Terima kasih. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiara payung aman.